Saya akan sharing tentang sebuah rule dari seorang legend trader ya, yang masih hidup sampai sekarang, di mana aturan ini sebuah bukan prediksi ya, tapi sebuah template lah yang berulang kali selalu terjadi, percaya atau tidak. Dia akan berulang kali selalu terjadi, yaitu aturan 50-80. Jadi maksudnya begini, ketika suatu leader sudah mencapai puncak harganya, jadi ibaratnya udah mengalami resisten ya, ibaratnya udah berat mau naik nih, jadi dia pullback ya, dan pullbacknya cukup dalam, itu aturannya adalah 50-80. Maksudnya apa? Ada 80% kemungkinannya ya, jadi probabilitas kejadian ini adalah sekitar 80% bahwa harga saham dari leader market saat itu kalau dia turun itu bisa turun dari puncaknya itu terdiskon 50%. Ya, peluang terjadinya hal tersebut cukup besar, yaitu 80% probabilitasnya dia akan pullback 50%. Lalu ada 50% kemungkinan ya, jadi masih 50-50 bahwa dia akan turun dari puncaknya sedalam 80%. 50-50. Tapi biasanya probabilitas 50-50 ini meningkat kalau emiten tersebut bodong. Artinya secara fundamental itu ya waktu dia naik kencang itu terlalu dipompom. Artinya balon lah kita bisa bilang, emiten balon. Ya itu chance-nya cukup besar dia terdiskon bisa sampai 80%. Coba kita lihat historinya ya. Historinya itu seperti apa. Kita mulai dari yang dulu pernah bombastis ya, yaitu Cepin. Cepin itu sebelum stock split nih, 1000 jadi 20.000. 1000 jadi 10.000 sebelum stock split ya. Dari 1000 perak jadi 10.000. Nah, cuma kan ini chart sudah stock split ya. Sekarang kita lihat pada tahun 2013, naik kencang nih ya. Ini kan sudah stock split, jadi harga sahamnya pun ibaratnya menyesuaikan dari Rp140 naik hingga 5.500 hampir ya. Nah, sekarang kita lihat dia terdiskon berapa persen dari puncaknya. Kita coba lihat di sini. Diskonnya itu nggak usah jauh-jauh, dari puncak sini ke sini aja. Nah, ini kan deket nih ya. Jadi ibaratnya tidak perlu waktu bertahun-tahun. Nggak, ini deket nih. Ini saya zoom ya. Jadi supaya Anda bisa lihat. Nah, dari puncak di sini hingga bottomnya di sini. Hanya dalam 64 candle. Ya, ini candle daily ya. Hanya dalam 64 candle. Dia turun 53%. Ya, tadinya ini leader. Jadi semua mata memandang kepada Cepin karena pada saat itu saham ini begitu fenomenal. Java juga pada saat itu. Ya cuman yang dilihat orang Cepin. Ya, luar biasa. Ya, ayam pada saat itu. Diskon 50%. Tapi perusahaan ini punya fundamental nggak? Punya. Jadi makanya dia tidak sampai terdiskon ke 80%. Tidak. Karena fundamentalnya solid. Ya, dulunya tidak solid, dulunya utangnya besar, tapi karena konsumsi protein di Indonesia ini meningkat, ya, yang dibantu oleh bertumbuhnya kelas menengah masyarakat Indonesia pada saat itu tahun 2013 nih. Jadi ya Cepin bisa membalikan turn around istilahnya dari perusahaan sakit menjadi perusahaan profit. Tadinya itu utangnya banyak. Oke, Cepin. Kemudian saham fenomenal berikutnya yang dibicarakan juga oleh orang banyak. Ya, yaitu pada saat itu adalah INKP. INKP dan Tekim. Nah, kita lihat INKP dan Tekim. Yang saya ingat topnya di 20.000 kalau nggak salah si INKP ya.
Ini kejadiannya di 2018, ya Anda bisa lihat di sini. Jadi dari 2017 bulan Maret harga masih 1.200-an, itu naik ya 1.200, sentuh ke 20.000 pada bulan Juni 2018. Jadi dari Maret ke Juni 2018, 1 tahun 3 bulan, harga 1.000-an jadi 20.000. Jadi hampir setiap tahun tuh selalu ada multi bagger, ya hampir setiap tahun selalu ada multi bagger. Tinggal Anda bisa nggak menemukan benang merahnya. Nah, yang pada video ini yang saya bahas adalah tentang kalau dia sudah top, artinya udah di puncak, nah dia akan pullback itu berapa dalam. Ya, tadi cepin 50%. Sekarang, apakah si INKP juga bisa mencapai 50%? Yes, itu Anda bisa lihat itu yang 49,45 ya. Hanya dalam 112 candle, berarti kurang lebih sekitar 4-5 bulan. Ya, terdiskon dari puncak 50%. Terus karena fundamentalnya yang tadinya bagus terus jadi berubah, di mana pada saat di atas kan dia terbitkan obligasi itu dalam jumlah besar, sehingga akan menambah beban perusahaan. Anda lihat, seiring berkembang waktu, dia turun sampai 85%, 84,99, 85% dari puncaknya. Ya. Jadi, makanya di awal tadi saya bilang, market leader kalau sudah mau pullback, udah game over nih, permainannya udah selesai, maka dia akan pullback minimal 50%. Itu kemungkinannya adalah 80% kejadian akan seperti itu. Dia pullback atau diskon 50%. Kalau fundamentalnya makin buruk, sudah pasti ibaratnya dia akan tambah turun dalam, dan ukurnya biasanya dia akan mencapai 80% diskon dari harga puncak. Ya, ini INKP. INKP terus ada Tekim juga ya, jadi betul-betul fantastis lah ya pada saat itu, luar biasa ya. Ini ada si Tekim apakah juga sama? Tekim di 2018 jawabannya juga sama. Anda bisa lihat di sini bahwa dari puncaknya di harga 18.400-an turun sampai sini, nah ini ya 49,26 ya, pembulatan lah 50%. Hanya butuh waktu 78 candle. Wah, ini lebih cepat lagi, nggak nyampe 4 bulan. Oke, nggak nyampe 4 bulan, bos. Sama, ya. Fundamental memburuk, maka dia terdiskon 80% dari puncak. Nah, kena tuh 79,91. Ya kan, geser-geser dikit itu. 80% kan? Nah, itu, ya. Terus setelah ini ada lagi nggak? Ini kan tahun 2019 kok. Setelah ini ada lagi nggak? Kan ada Cepin, ada Tekim, INKP. Nah, kalau Anda mau masukkan Era mungkin, ya coba kita lihat ya. Era kan pernah naik luar biasa kencang juga, Era Jaya. Pada saat penjualan handphone itu, wah gila-gilaan lah ya. Itu, nah ini ya, kenceng banget Pak. Nah, jadi dia naik itu dari harga cuman 130-an perak gitu ya, naik sampai ke 600. Oh, ini udah stock split. Ya, ini kayaknya ada stock split nih. Ya, 677, singkat banget, cepet ya. Nah, pada saat udah di atas, pullbacknya berapa dalam? Anda bisa lihat nih, tes sampai sini. 57%. Ya, hanya dalam tempo waktu 70 candle ya. 3 bulanan. Terus kalau fundamental makin buruk, diskon bisa lebih dalam dari puncak. Apakah menyentuh 80%? Oh, belum, hampir ya. Ini 76%. Ya, jadi aturan 50-80 itu luar biasa ya. Terus setelah Era ada lagi nggak saham-saham fenomena lain yang seperti ini ya? Coba Anda cari tahu ya kan. Nah, ini saya tiba-tiba teringat ke Arto. Oh, itu sangat fenomenal, market cap-nya ibaratnya menjadi emiten balon juga pada masanya, ya kan? Ibaratnya ini betul-betul emiten balon lah. Ya, naik itu luar biasa kencang, Anda lihat sendiri chartnya. Diskonnya berapa nih? Karena fundamentalnya kan sebenarnya ya nggak bagus-bagus banget. Maka harusnya bisa terdiskon 80% dong. Yes, terdiskon 89% dari puncaknya, bos.
ya, Arto. Kemudian ada lagi BBHI ya, naik kenceng. Ini sempat membuat ISG juga gonjang-ganjing karena market cap-nya luar biasa. Jadi BBHI, Arto ini duet yang ibaratnya kalau kayak sekarang itu brand lah ya, yang membuat ISG itu jadi carut marut lah chartnya ya. Nah, BBHI dari puncak sini sampai sini 82% hanya dalam waktu 187 candle, kurang lebih 6 bulan, setengah tahun. Luar biasa. Ya karena fundamentalnya kan ya biasa-biasa aja gitu loh. Ya. Nah, terus sekarang kalau dia market leader dan fundamentalnya bagus kan diskon, ibaratnya dia punya probabilitas untuk diskon separah-parahnya 50% lah. Apakah hal itu berlaku kepada BBRI di tahun 2020? Coba kita lihat ya, BBRI di tahun 2020 tuh kayak apa sih? Nah, BBRI tahun 2020. Nah, nih. Seret. BBRI puncaknya di sini. Tarik ke bawah, diskonnya, ekornya di berapa? Yes, dia diskon 54%. Saudara-saudara. Ya kan, ketika leader pullback. Ya. Ketika leader pullbacknya kalau perusahaan itu punya fundamental yang baik, maka pullbacknya ke 50%. Probabilitasnya, kemungkinannya, peluang untuk itu terjadi cukup tinggi, yaitu 80% peluangnya. Tapi kalau fundamentalnya jelek, bisa bablas lagi sampai 80% diskonnya. Itu. Ini BBRI. Ya, terus kita lihat Bank Mandiri. Bank Mandiri di tahun 2020. Kan Bank Mandiri juga fundamentalnya kan bagus, ya. Jadi segmen kalangan atas lah, kalau BRI kan menengah ke bawah. Ya. Nah, kalau Mandiri apakah juga diskon 50% pada saat 2020? Coba lihat nih, dari sini sampai sini ekor. Yes, 54% juga. Ya. Nah, jadi kalau ini kita andai-andai aja deh. Mau kita pakai buat sekarang. Kita mau pakai ini buat sekarang, ya. Berarti kalau Bank Mandiri dari sini kita ukur diskon 50%-nya di mana? Oh, belum, Pak. Ya. Ini terendahnya masih 43. Jadi kalau diskon 50%, tertingginya adalah berapa nih? Tertingginya 7.550. Ya tinggal bagi 2, ya kan? 7.550 bagi 2. 3.775. Di situ boleh tunggu, ya kan? Bank Mandiri. Terus BBRI bagaimana? Kalau dia akan mengulang sejarah, ya harusnya ke 50% lagi, gitu kan. Coba kita ukur dulu, ini sekarang udah kena belum 50%-nya? 47,8%. Dikit lagi, Om. Coba kita hitung baik-baik ya. Ini kan lowest-nya di 3360. Nah, highest-nya 6450. 6450 bagi 2. Ketemunya 3225, anggaplah 3230 misalnya. 3230 belum kena. Ya. Jadi ya bisa aja kita tunggu di sana, ya kan. Pasti dapat nggak kok? Ya belum tentu, belum tentu. Ya kan tergantung separah apa krisisnya. Cuma ibaratnya sejarah membuktikan bahwa ya dia ada peluang untuk ke sana dan chance-nya itu cukup besar. Gitu. BCA itu paling jarang terjadi diskon 50% ya. Bahkan pada saat COVID crash 2020 itu BCA itu diskon nggak nyampe 50%, Bos. Nggak nyampe. Ini Anda bisa lihat ini. Cuma 38%. Ya. Jadi kalau Anda mau ulangin ini 38% misalnya itu kan COVID crash ya. Tapi ya kita berandai-andai. Siapa tahu dikasih 38%. Maka Anda nunggunya itu, waduh, ya terus terang masih jauh, Pak. Ya, kalau tunggu 38%, Anda nunggu BCA itu di kisaran harga, wadah, sini ya.
6.800 Pak. Mungkin nggak ke sana. Ya kita nggak tahu, ya kan. Cuma yang jelas, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, rule of 50-80, 50-80 ini kebanyakan terjadi. Siapa sih pencetusnya? Nah, pencetusnya adalah ini, saya kasih lihat ke Anda. Mark Minervini, ini interview dia, kalau nggak salah di CNBC tahun 2000 ya, bulan Mei tahun 2000. Jadi 25 tahun yang lalu dia sudah menyampaikan rule of 50-80 ini. Ya, Anda bisa lihat sendiri videonya. Dan sampai sekarang itu masih terus saja terjadi ya di banyak saham. Ya, makanya saya bilang dia legend trader yang sampai sekarang masih hidup dan masih sering ngajar. Membership juga ada ya kan. Saya pernah ikut membershipnya 2 tahun. Jadi banyak sekali yang saya pelajari dari beliau. Baiklah, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.